Ya, istri itu harus disayang, enggak boleh dia grepek katanya, lama-lama dia baik corak. Ya, mun kita lawan Pak, oh jadi tuh, nggak usah. Ya Pak ya, nanti mudah baru rasa tenang-tenang, baru ngomong ya, udah ke ngerepek, udah cukup ya. Nah gitu ya, dah Pak ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu calon jamaah haji KBH Muhammadiyah tahun 2026. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini, kita semua senantiasa berada di dalam keistiqomahan di dalam menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhkan larangan-larangan agama kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat belajar bersama. Nah, jadi materi yang diberikan kepada saya ini adalah materi berkaitan dengan safar. Nah, saya tentu yang kaitan dengan safar itu terutama tentang salat ya, salat jamaah asar misalnya. Tapi kita tidak akan belajar bab itu, sebab belajar bab ini 1 tahun mungkin tidak selesai. Nah, jadi gitu ya. Maka Bapak Ibu, saya akan sampaikan sesuai dengan apa yang akan dibuat nanti. Mulai dari rumah, di perjalanan, terus ketika berada di Madinah dan Mekah dan pulangnya. Kira-kira gitu ya. Yang praktis saja ya. Memang agama kita ini, kita tahu agama yang paling sempurna. Tidak ada yang dibuat oleh manusia kalau dilakukan dengan baik yang tidak ada nilai ibadahnya dan diatur. Ya, termasuk safar. Agama kita tuh mengatur bagaimana caranya sehingga safar itu nanti punya nilai ibadah. Maka kalau tidak dipelajari, banyak orang safar itu di perjalanan nyanyi-nyanyi tuh. Ada yang hidupkan kaset dangdut. Ini, nah itu ya. Maka yang ikut KBH Muhammadiyah khususnya ya, kita tidak seperti itu ya. Nah, maka nanti ini kan orang Pontianak semua ya Bu ya. Artinya apa? Kalau memang itu dikumpulkan di asrama haji, asrama pasti nginep ya. Nah itu nginep. Enggak ada. Iya. Jadi begini, kita nanti ketika akan berangkat jamaah kota ini kan dikumpulkan di asrama haji, hanya tidak nginep. Ya, mungkin
entah paginya atau siangnya ngantar koper aja biasanya ya ke asrama haji itu, terus itu pulang lagi. Kenapa ini saya sampaikan ya? Saya kira tentang masalah jamak ini, salat jamak atau qasar, secara umum ibu saya kira tahu. Secara sederhana menjamak itu artinya menggabung dua salat. Umpama yang bisa digabung ini sudah diatur ya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tidak boleh nanti asar dengan maghrib nanti buat-buat sendiri. Tidak boleh ya. Itu udah ada aturannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu menjamak. Ada nanti itu namanya jamak takdim, jamak takhir. Yang dimaksud jamak takdim itu kalau zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur, namanya takdim. Mun dikerjakan itu bahasa sama sih pelatah ya, bahasa sama saya. Kalau dikerjakan waktu asar namanya jamak takhir. Nah, kira-kira gitu ya. Terus qasar. Kalau qasar itu memendekkan, meringkas. Dari kata qasara yaksur qasrin, qasar memendekkan. Yang tadi 4 jadi 2. Yang bisa diqasar zuhur, asar, isya. Maghrib tidak bisa. Ada yang katakan bisa. Berapa saya bilang? 2. Salah, 1,5 lah. 3. Dah. Zuhur, asar, ini isya ya yang bisa dikerjakan itu. Lalu ini saya sampaikan hukumnya. Menjamak itu hukumnya rukhsah, keringanan saja. Boleh diambil, boleh tidak. Karena Nabi begitu. Nabi kadang-kadang menjamak. Nanti saya tunjukkan dalil-dalil tentang Nabi itu pernah tidak menjamaknya, pernah menjamaknya. Sementara kalau qasar hukumnya sunnah. Nabi kalau safar tidak pernah sholat itu lebih dari 2 rakaat, kata Ibnu Mas'ud. Itu sunnah, harus diambil ya. Nah, hanya nanti kita ya, masalah ini kan ini yang perlu juga dipahami Bu. Menjamak itu satu. Menjamak itu kan beda dengan qasar. Kalau qasar syaratnya harus musafir. Selain musafir tidak boleh mengqasar. Tidak boleh mengqasar. Kalau menjamak tidak mesti musafir. Nah itu ibu yang istihadah boleh menjamak salatnya. Hanya nanti jamak takhir ya. Nah terus pelaksanaan itu jamak. 1, menjamak di perjalanan safar. Umpamanya ibu nak pergi ke Sambas, umpamanya juga niat nak ke Sambas. Dari Pontianak ke Sambas itu namanya perjalanan safar. Singgah Singkawang, salatnya bisa dijamak. Gitu. Dan tidak ada batas waktunya. Umpamanya ibu nak pergi ke suatu tempat sampai 2 tahun baru nyampe ke tempat itu. Ya 2 tahun masih boleh dijamak. Namanya perjalanan safar. Tapi nak kemana 2 tahun? Ya kan Bu, umpamanya Bu. Terus di persinggahan safar. Yang dimaksud persinggahan safar di tempat tujuan kita nak pergi itu. Nah, ini khilaf. Maksudnya tuh seberapa waktu yang diperbolehkan. Ada yang mengatakan 4 hari. Lebih 4 hari dan tidak boleh lagi di qasar. Ada yang mengatakan 10 hari, 12 hari, 15 hari, 19 hari, 6 bulan. Pokoknya masih nak balik. Nah, begitu banyak pendapat. Kalau tanya yang dipakai Muhammadiyah kapan? Pokoknya masih nak balik. Tapi saya tidak ikut. Tidak ikut pendapat Muhammadiyah ini saya. Ya karena beragama kan ikut dalil Pak, bukan ikut kan gitu ya. Saya begitu. Nah, saya justru kalau ditanya, Ustaz milih berapa? Saya milih 19 hari. Karena itu pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Orang ini yang paling sering nemenin Nabi gitu. Saya pertimbangan saya. Udah itunya tak usah kita bahas. Kenapa? Kita ini perjalanannya sudah pasti. Nah, itu sekedar tahu sajalah. Terus yang pertama,
Kalau ibu ini tidak ada problem berangkatnya. Kenapa? Karena bapak dan ibu ini nanti hendak nginep di asrama haji. Umpamanya nginap, ibu sampai asrama haji tetap sholatnya tamam karena statusnya belum musafir. Tapi umpamanya orang Kuburaya, orang Sambas, orang Mempawah, begitu dia nginap di asrama haji, statusnya sudah musafir karena sudah meninggalkan daerahnya. Dari mana gambarannya, Bu ya? Gambarannya, saya kasih gambaran. Rasulullah SAW, dia ketika haji, Rasulullah haji seumur hidupnya sekali loh, Bu. Maka kita gampang contohnya, Pak. Sekali enggak? Tahun ke-10 Hijriah. Jadi Nabi ketika sampai di Zulhulaifah di Madinah, apa yang dilakukan Nabi? Dia sholat 2 rakaat. Nah terus sementara di Madinah di rumahnya sholat 4, di situ 2. Maka ini ada sebagian yang menjadikan dalil, Pak, yang 4 kilo kan jaraknya kan 2. Ada yang mengatakan 4-5 kilo 3 mil sudah bisa dikosor. Ada yang mengatakan 85 kilo. Yang kita pilih saya ajak yang 85 kilo. Tak usah yang 5 kilo. Dari situ ke Pelamboyan dah boleh dikosor. Ini Pak. Iya kan? Dalilnya ada, Pak. Itu Nabi itu Madinah dengan Zulhulaifah itu kan pernah umroh kan? Itu jaraknya hanya 3 mil, sekitar 4-5 kilo. Nabi sholatnya mengkosor. Nah itu tadi pembahasan pertama tuh. Itu tujuan Nabi nak ke Makkah. Itu di persinggahan Safar. Dan itu menjadi batas. Jadi kalau orang Pontianak nih mau pergi ke Jakarta, status musafirnya dia setelah lewat Sungai Dalam tuh, jalan tuh, nah masuk ke Kuburaya, bapak statusnya musafir. Paham ya? Jadi umpamanya ibu nak pergi ke Jakarta, berangkat dari rumah jam 11. Ternyata pesawatnya delay berangkat jam 2. Ibu di bandara sudah bisa dijamak qasar takdim. Karena statusnya sudah musafir. Tapi kalau saya kan orang Kuburaya, orang Kuala Dua. Nggak bisa saya. Harus sholat paham saya, status saya belum musafir. Itu harus tahu ya. Jangan sampai salah. Karena ada sebagian orang nak pergi ke Jakarta, nggak ada bahasa yang campur-campur ya. Pokoknya paham. Nak pergi ke Jakarta, udah mas dari rumahnya waktu zuhur dijamak takdim dengan asar, zuhur dengan asar di rumahnya. Ini salah, ini Nabi tidak begitu. Salah tuh ya, Bu. Nah, ini saya tunjukkan dalilnya tapi tidak lengkap. Sebab kalau lengkap ini waktunya sampai jam 9. Biasanya saya ngajar tuh kan berbulan-bulan, baru lengkap, bertahun-tahun kan. Tidak sebentar. Ini hadis dari Anas bin Malik. Idzar tahala, kata Anas bin Malik, Rasulullah itu idzar tahala qabla an taghis syamsu akhara dhuhla ila waqtil asri. Kata Nabi itu apabila bepergian sebelum tergelincir matahari, belum masuk zuhur pergi, ya pergilah Nabi. Nanti zuhurnya dilewatilah Nabi itu. Dia sholat waktu asar di jamak takhir, jamak asar takhir. Tapi kalau Nabi itu berangkatnya sudah masuk waktu zuhur, apa yang dia Nabi sholat zuhur sempurna di rumahnya, udah jalan nanti dikosor asarnya begitu masuk waktu asar di perjalanan. Ada apa ya? Saya singkat-singkat ya. Ada. Nah, terus sekarang kita kemarin kan pernah belajar. Nanti belum ada kepastian Pak biasa. Apa ya? Kita ini gelombang pertama atau kedua belum ya? Belum. Kalau gelombang pertama ke Madinah, mikotnya di Zulhulaifah. Nabi sholat di Zulhulaifah. Orang kita nyebut Bir Ali. Entah tahu lah orang menyebut Bir Ali, saya pun tak tahu. Pokoknya yang betulnya Zulhulaifah masjid itu namanya. Di situ Nabi sholat 2 rakaat. Memang ini khilaf. Ada yang mengatakan sholat tahiyatul masjid, ada yang mengatakan sholat ihram, ada yang mengatakan sholat qasar. Ya, nah, maka nanti Bu, kalau gelombang kedua kan lewatnya dari Batam langsung ke Jeddah. Ibu ingat Pak ya, di Jeddah udah mandi dah. Bukan mandi biasa, mandi seperti mandi wajib, hukumnya sunnah.
sudah bapak-bapak sudah badannya dikasih minyak wangi, tak usah pakai ihramnya Pak ya. Kalau ibu tidak boleh, ya ibu tidak ikut ya ibu. Tidak boleh perempuan itu pakai minyak wangi. Mun bebagian, mun di rumah mau pakai sebotol pun boleh. Untuk siapa? Untuk suaminya. Jadi beli minyak wangi mahal-mahal dibawa ke surga kalau dipakai pada tempatnya, tapi bisa membawa ke neraka kalau dipakai bukan tempatnya. Kok gitu saja? Ya begitulah. Saya tidak bisa menjelaskannya kenapa ya kok perempuan dilarang pakai minyak wangi itu keluar. Karena memang tanya-tanya dengan bapak-bapak tuh. Mun ada lewat depan kita wangi perempuan, lain ceritanya. Saya jujur ya gitu ya. Makanya dilarang oleh agama ya. Itu. Jadi perempuan tidak sah kecuali yang mau menghilangkan bau badan ya, hand body atau silakan. Jadi kita Pak laki-laki sebelum pakai ihram itu pakai minyak wangi. Tak usah pakai ihramnya Pak ya. Pakai ihramnya tidak boleh. Badan kita aja. Nah, nanti mikotnya kan di pesawat. Ini tidak ada sholat nih, tidak perlu sholat lagi. Apalagi memang sholat tadi itu diperselisihkan. Kalau memang tuh sholat itu kosor, ya jelas kan ya. Hanya mungkin di pesawat itu, nah ini kan di perjalanan safar namanya kan. Di pesawat mesti sholatnya di jamak kosor. Nah, gimana Ustaznya? Uduknya kan si anak air, ada air bu, tapi tidak boleh. Jadi dengan cara tayamum. Nah, tayamum ini yang praktis saja lah. Tayamum kan pengganti wudu. Ibu cukup bapak tempelkan aja di tempat duduk kawan depan. Ya, bismillah dulu. Bismillah, tempelkan. Sekali aja kita usapkan ke wajah kita, habis itu ke tangan gini. Ini hadis yang sahih. Ada yang mengatakan sampai siku. Tapi hadisnya itu dhaif ya. Jadi cukup kita tempelkan. Ada sih Rasulullah itu tempelkan, ditiup. Ya karena kita ini saya lihat di tempat duduk itu tidak seberapa ada kan, hanya sekedarnya, kecuali memang di tanah langsung. Kan pasti ada yang melekat ya ditiup. Kalau di tempat duduk itu tidak ada ya. Nah di situlah kita tempelkan gini. Kalau kita memang batal banyak ya. Bismillah, dah. Ke wajah kita dulu, terus si tangan sini, udah selesai. Jadi tayamum itu tidak susah, tidak sulit, ya tidak apa. Yang namanya tayamum ini kan rukhsah tuh. Yang barang rukhsah tuh tidak ada yang sulit dan tidak terperinci karena keringanan. Namanya keringanan susah, bukan keringanan namanya. Betul. Nah terus nanti ibu apakah sudah sampai Madinah? Tentu kalau sudah sampai Madinah ini tidak bisa dibicarakan lagi. Kenapa? Walaupun statusnya bapak dan ibu itu musafir Madinah dan Mekah ini, karena maunya kita kan sholat di Masjid Nabawi dan Haram bu ya. Ada kayak kita yang nak sholat di hotel ya kan tidak mau kita. Sayang bu, Pak. Sholat di Masjid Nabawi itu nilai pahalanya itu sama dengan 1000 kali sholat di Al-Furqan tuh. Sekali kita sholat di Masjid Nabawi itu kan sayang. Meskipun sebenarnya makanya saya bilang kalau kita mau belajar ini besar banyak ya. Kalau perempuan diperselisihkan memang. Kalau laki masjid, perempuan diperselisihkan. Ada sebagian ulama tetap mengatakan tetap sholat di hotel gitu. Ya alasannya karena ada seorang sahabiah kepada Nabi itu datang ke Rasulullah SAW, saya itu senang sholat dengan Nabi di Masjid Nabawi ini. Kata Nabi, saya tahu kau itu senang, tapi sholatmu di kamar khusus di rumahmu itu lebih baik daripada sholat di kamarmu. Sholat di kamarmu lebih baik daripada sholat di ruang tamumu. Bayangkan perempuan bu, di rumahnya dia ada 3 tempat. Kamar khusus itu memang dibuat khusus untuk perempuan sholat. Perempuan kan betul-betul dimuliakan oleh Islam bu. Sholat di kamarnya tidur itu lebih baik dari sholat di ruang tamunya. Sholat di ruang tamunya lebih baik daripada sholat di masjid kampungmu. Sholat di masjid kampungmu lebih baik daripada sholat di masjidku nih, masjid Nabawi. Atas dasar itulah para ulama ada yang berpendapat tetap perempuan lebih utama. Tapi kalau saya tidak ikut ini, saya ikut pendapat kedua.
Yang tanya, ini kan orang Madinah Bu, dia hari-hari memang di sana. Kita ini tak seumur hidup untuk sekali mau ke sana. Nah, maka silakan ibu solatlah di Masjid Nabawi dengan catatan tidak melakukan pelanggaran di situ. Tidak usah tabarut, nak disolek-solek, tidak usah. Ya, ya. Jadi tidak tabarut, ya, tidak melakukan pelanggaran, silakan. Kenapa? Kita ini belum tentu mau pergi tak kapan lagi kesempatan untuk sholat Masjid Nabawi kan. Maka ketika sholat di sini dua masjid ini, ya tidak bisa kita mengkosor Pak, menjamak. Kenapa? Karena kita tidak pernah jadi imam di sana. Mun bapak bisa jadi imam Masjid Nabawi, bapak sampaikan, saya mau musafir, bapak sholat 2 rakaat zuhur, nah, yang lain ikut, yang lain sholat 4 nanti gitu Pak. Maka selama di Madinah dan di Haram sholatnya karena kita bermakmum kepada imam sana, ya kita harus ikut, ya gitu, harus ikut kita. Ini juga pembahasan banyak Pak. Ada yang mengatakan tidak ikut, ya kan kita perlu bahas walaupun tidak kita pakai biar kita tahu. Ada yang mengatakan tidak ikut, ya umpamanya begini, ibu bapak bermakmum kepada orang mukim, bapak musafir, imamnya kan sholat 4, kita kan sudah 2. Gimana caranya? Nanti begitu imamnya dapat 2, duduk dia, duduk tahiyat. Imamnya langsung, nanti imamnya salam baru ikut salam. Tapi ini kan tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena dalam hadis Nabi itu ju'ilal imamu yu'tamma bi fala takhtalifu fi. Dijadikan imam itu diikuti, jangan selisih imam. Masa imamnya berdiri kita duduk? Nah gitu Pak, kan enggak bisa diterima kan Pak. Tapi Pak, kita dalam beragama ini harus kita pelajari. Yang ada beda-beda kita pelajari supaya apa? Kalau kita ketemu dengan orang berbeda, kita tidak nak ngamuk, nyalahkan orang. Nah, meskipun memang salah. Jadi kita tuh menjadi berdewasa di dalam berpaham agama ini. Jadi kita tuh tidak jadi banyak musuh kan? Seperti itu. Udah ya. Nah, itu tadi selama di Madinah dan Haram, ya begitu saja sholatnya ikut, dan semua sholat rawatib dikerjakan. Ini pendapat Umar. Kalau seseorang safar, dia sholatnya itu ikut orang begitu, maka dia tetap mengerjakan sholat rawatib. Apa sholat rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nabi Pak, Nabi itu tidak pernah sholat sunnah rawatib dikerjakan kalau safar, kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Yang lain tidak pernah Nabi kerjakan. Ya kita ikut, ya. Tapi ketika nanti di Madinah dan Haram, karena kita sholatnya bermakmum terus sempurna, kerjakanlah sholat sunnah rawatib. Ada berapa? Ada 12 atau 10. 12 itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 kata Nabi, man shalla lailan wa naharan sinta asyara sajadatan siwal maktubah fa buniyallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam selain sholat wajib, nanti Allah akan bangunkan rumah di surga. Kalau di rumah kita dibangunkan orang tua rumah di komplek Bali Mas 2, artinya kan kita tinggal di Bali Mas 2 Bu ya. Artinya kalau kita dibikinkan Allah rumah di surga, kira-kira kita masuk surga atau neraka? Surga lah Bu. Buat apa dibuatkan rumah di surga, tidak di tempat yang urusnya kan? Logikanya. Maka saya, Pak, Bu, sholat sunnahnya jangan lalu dianggap sepele. Saya merasa sholat sunnah itu menjadi wajib. Kenapa Bu? Karena nanti ketika dihisab, pertama yang akan ditanya itu sholat. Periksa sholatnya kata Allah kepada malaikat. Kalau sempurna itu disempurna. Kalau kurang, lihat ada tidak sholat sunnahnya. Nanti ditutupkan. Nah sekarang kira-kira kita ini sempurna tidak sholat kita? Tidak ada. Yang sempurna itu hanya Rasulullah SAW. Kalau kita sambil sholat mikirkan bayar kredit belum, dan mana ya? Banyak susah. Mikirkan mak biak tadi ngerepek dari pagi. Oh ya, mungkin ada yang kebetulan ngerepek dari pagi. Pak, mau ngerepek biarkan ya Pak. Tak usah nak didulikan.
Kita belajar dengan siapa Pak? Belajar dengan Umar bin Khattab. Kan ada seorang sahabat dikrepek ke istrinya. Rasa pusing mak pergi ke Umar. Baru dampel di halamannya dengar Umar dikrepek yang jual. Balik dia nak balik, nak pulang. Apa tuh? Tadi sih ini saya ini mau curhat, saya diomelin mak biak di rumah gitu, kasih kriteria. Saya datang sini malah diomelin juga ya. Wahai Amirul Mukminin, kenapa kok enggak jawab? Apa Pak jawabannya? Kenapa saya enggak jawab istri saya, enggak lawan? Karena istri saya itu telah banyak jasanya dengan saya. Dia ngurus saya, makan minum saya, anak saya, rumah. Artinya terlalu permasalahan kecil saya harus, itu Pak, kita harus ngerti juga Pak. Ya, istri itu harus disayang, enggak boleh dia grepek, katanya lama-lama dia baik corak. Iya. Mun kita lawan Pak, jadi tuh, enggak usah. Ya Pak ya, nanti udah baru rasa tenang-tenang baru ngomong ya, udah kayak ngerepek udah cukup ya. Nah, gitu ya, udah Pak ya. Ah terus tentang sholat ya haram ya begitu. Sholat sunnah itu harus dibuat ya, Pak. Jangan kita tinggal. Ketika safar nih, sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, witir dengan 2 rakaat sebelum subuh. Ini 2 jangan sampai tinggal. Witir nak 1 ke, nak 3 ke, nak 5 ke, 7 ke, 9 ke. Itu paling banyak 9. Muntahajud ke mana? Tahajud ketika safar Nabi pernah tidak lakukan. Nanti rentetan haji itu. Ada. Jadi normal biasa. Sekarang yang mau saya tegaskan betul ketika haji. Sholatnya itu gimana? Karena saya merujuk kepada perintah Nabi. Kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari saya manasik kalian, haji kalian itu ikut saya. Nah, sebagaimana awal dulu, haji ini Allah janjikan akan dihapuskan dosa kita. Kita balik kayak bayi yang baru lahir, tak punya dosa. Kalau orang tak punya dosa itu mudah melakukan kebaikan dan mudah meninggalkan yang buruk. Allah tolong Pak. Makanya kalau balik haji nanti masih bagajol, sayang tuh. Balik haji dengan mertua masih jahat. Ya kan, anak yang dibawa, mak mertua yang dimusuhi. Ada Bu, banyak. Karena saya ini ngajar agama, datang ngadu ke rumah saya tuh. Ustaz ini, Ustaz. Nah, saya bilang, saya tidak pernah nyalahkan orang tua. Pasti yang salah anak. Sebab orang tua itu tidak akan seperti itu gitu. Hanya karena saya ini ngitung waris Bu. Saya kan ngajar waris. Nah, banyaklah ceritanya. Ustaz ini adik saya tuh kok di rumah kasih bapak rumah yang bagus Ustaz. Kami tidak ada. Boleh tidak Ustaz dirubah? Tidak boleh senang. Kenapa Ustaz? Tidak mungkin orang tua itu tak adil. Kalau tidak adil kau tidak sampai besar kayak gini, ditutup hidung kecil mati kau. Pasti tidak dipikirkan orang tua itu tak mungkin. Terus nanti kan Rasulullah Bu, dari situ kata Nabi, ambillah dari saya ibadah haji kalian, ikut cara Nabi. Jadi kalau mau dapatkan balik seperti bayi baru lahir, Allah ampuni semua dosanya. Maka kita bersemangat, walaupun capek, susah, kita semangat. Karena memang kita butuh Bu. Dosa kita tuh banyak Pak. Dosa kita tuh banyak. Kenapa lah? Kita mungkin dah lupa dengan dosa kita, tapi kita merasakan nak pergi ibadah tuh malas, itu karena dosa Pak. Nak pergi ke masjid tuh malas gitu. Duit banyak nak sedekah tuh sayang, karena dosa. Atau duit ini didapat dari yang haram, susah jadinya. Nah, maka ini suatu hal yang harus betul-betul kita usahakan, kita perjuangkan, kita mendapatkan pengampunan dosa balik haji. Ya tentu hajinya harus sesuai yang diajarkan Nabi. Kan Nabi itu haji sekali ya. Ya. Di samping itu dijanji nak dimasukkan ke surga. Kan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Ya. Maka saya betul-betul tekankan waktu haji. Jadi Bu, Rasulullah itu kan datang ke Mekah itu tanggal 4 Zulhijjah. Terus selama 4 hari Nabi di Mekah. Tinggalnya Nabi itu macam versi ulama.
nginapnya Nabi itu. Ada yang katakan dulu di seberangan dengan pasar Ja'fariyah, katanya tidak ada lagi ya Ustaz Rafi hari ini, tidak ada lagi pasar Ja'fariyah di Mekah, dan tidak ada lagi, pindah ya. Nah, kalau kita di Jawa nih Tanah Abang ibu, pasar belanja tak bisa nak sige-sige satu kodi atau itu tempat itu. Jadi itu 4 hari Nabi. Tanggal 8-nya Rasulullah itu ke Mina. Ini tidak saya ulang caranya, kan kemarin sudah. Namanya tarwiyah tanggal 8. Maka 4 hari ini dipegang betul oleh Syafi'i. Musafir di persinggahan itu dia boleh mengkosor sholatnya, waktunya selama 4 hari, lebih tak boleh. Imam Syafi'i pegang gitu kan. Maka kalau di sini ada yang bermazhab Syafi'i, ngeyel ikut Syafi'i, yaitu 4 hari. Lebih dari 4 hari tidak boleh lagi dikosor sholatnya. Ya, tapi itu memang khilafiyah. Ya, tapi di sana kan tidak muncul ini lagi kan. Terus tanggal 8, nah saya Rasulullah itu tanggal 8 dia berangkat ke Mina. Falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina wa ahallu bil hajj. Ketika hari tarwiyah tanggal 8, Nabi tawajjuh, itu kan jamaah, artinya Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang ikut kepada Nabi menuju Mina. Wa ahallu bil haji, dan dia berihram untuk melaksanakan haji. Ini kan sudah. Terus sholatnya, ini kan cerita sholat jamaah Rasul. Nabi ketika di Mina sholatnya tidak di jamaah. Jadi kan pagi berangkatnya, Rasulullah berangkat pagi dan nyampe sana zuhur, salat zuhur 2 rakaat. Habis itu nanti waktu asar salat 2 rakaat. Maghrib 3, tidak usah dikurang, ya. Isya 2, subuh 2. Yang ngerjakan rawatib hanya sebelum subuh, yang lain enggak. Ikut ya, enggak usah, kan saya masih kuat usaha rawatib, enggak usah. Kayak lebih kuat dari Nabi ya. Ini tuntunan Pak, ikutlah itu. Hanya kalau memang nasibnya nanti ke Mina. Kalau tanggal 8 langsung ke Arafah ya tidak bisa lah ini. Maka bapak ibu harus berjuang, harus bisa ke Mina tanggal 8. Walaupun banyak yang mungkin nak ngapain ke Mina. Kan kata ulama ke Mina itu hanya sekedar tidak ada kaitannya dengan haji. Hanya untuk mencari perbekalan Nabi. Itu satu yang pasti Nabi ke Mina. Tidak mungkin kalau tidak ada kaitan dengan ibadah Nabi lakukan. Lalu kalau memang tidak ada kaitannya, pasti Nabi kasih tahu. Satu. Yang kedua alasannya ingin mencari perbekalan. Makannya untenya, makan manusianya. Salah. Zaman itu di Mina mana ada pasar. Kalau mau belanja di Makkah, nah, jadi salah. Maka nanti ketika sampai di Mina, salat zuhur 2 rakaat, ya kan jamaah Pak, azan dulu. Kan wajib azan tuh. Salat berjamaah tuh azan tuh wajib, hanya wajib kifayah. Ya, wajib Pak, harus azan. Nah, terus nanti waktu asar, waktu maghrib, isya, subuh. Subuh ya ingat, jangan sampai enggak salat qobliyahnya. Dah. Ini kan sama sekali Nabi kan fasalla biha adh-dhuhra wal asra wal maghrib wal isya wal Nabi salat masing-masing, tidak dijamak, dikosor. Di sini kan tidak disebutkan zuhur, asar, maghrib, isya jumlahnya. Tapi ada hadis dari Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu bi Mina rakaatain." Saya salat dengan Nabi di Mina 2 rakaat. Kalau salat di Mina tu ngapain lah? Ya haji. Nak ngapain nak salat ke Mina kalau tidak keperluan haji? Umrah tidak ke sana kan ya? Nah, itu Pak. Makanya jelas 2. Terus wa shallaitu ma Abi Bakrin rakaatain. Saya salat dengan Abu Bakar 2, salat Umar 2. Artinya mengkosor itu hukumnya sunnah yang tetap. Jangan merasa hebat, oh masih kuat, saya sholat 4. Itu menyalahi sunnah. Sementara Bu, sholat yang kita lakukan selama haji itu ada kaitan dengan haji. Saya tunjukkan ya. Yang ikut haji bersama Nabi ini kira-kira musafir semua kan? Enggak kan? Kan ada yang dari Mekah. Dari Mekah kan hanya berapa kilo jaraknya, bukan musafir, tapi sholatnya kok dikosor.
Maka sebagian ulama mengatakan sholat yang dilakukan ketika haji tanggal 8 sampai tanggal 12 atau 13 itu ada kaitannya dengan haji. Harus ikut cara yang dibuat Nabi itu. Karena perintah Nabi kan khudhu anni manasikakum. Jadi sholatnya itu ada kaitannya dengan haji, Pak. Sehingga ada yang mengatakan tidak ada kaitan dengan safar. Karena buktinya orang-orang Makkah yang ikut haji Nabi, dia tetap mengqashar juga. Kan dia tidak boleh sebenarnya kan. Nah, seperti itu. Dah habis dari Mina, pagi-pagi berangkat ke Arafah. Nah, nanti sampai di Arafah kalau sudah masuk waktu zuhur, yang dilakukan apa dulu, Bu? Khutbah dulu. Adi dulu waktu saya pergi itu pembimbing pun nanya, Ustaz, khutbah dulu ke azan dulu, Ustaz? Dan tahu saya bilang. Kan khutbah dulu Pak, habis khutbah azan, habis azan iqamat, habis itu salat zuhur 2 rakaat, habis itu qomat salat asar 2 rakaat. Jadi ketika di Arafah salatnya itu di jamak qashar takdim. Tapi ya, nah, terus selama ukuf ya seperti yang kemarin kita bahas lah, selama ukuf ya kita doa. Pokoknya enggak usah nak ukuf bawa di Samsu, pergi ke bawah pohon yang merokok. Enggak usah Pak ya. Pokoknya Bapak yang masih merokok tak usah bawa rokok. Coba Pak. Saya yakin Bapak tidak akan pingsan. Tidak. Selama haji ini tak usah bawa rokok, tak usah. Mudah-mudahan lalu jadi berhenti. Bapak banyak-banyak ajak minum air zam-zam, mohon kepada Allah, ya Allah, aku nak berhenti merokok. Minum air zam-zam itu, karena minum zam-zam itu dia akan bisa menghilangkan atau menyembuhkan sesuai dengan kita inginkan. Coba Bapak, ini mana di kopernya ada 1 selop kan mau dibawa di tas tenteng kan dan boleh Pak, dikira nak dijual banyak. Ada juga Pak yang degil tuh bawa 2-3 selop dijual di sini dia. Makin kacau lah. Nak pergi haji lalu nak berdagang. Tak boleh Bu ya. Tak usah begitu ya. Ya Pak, itu nanti ketika di Arafah betul-betul maksimal kita gunakan Pak ya. Karena kata Nabi al-hajju Arafah. Haji itu Arafah tuh. Ya, dan Arafah itu waktunya pendek Bu. Zuhur sampai terbenam matahari. Jadi mungkin itu kita pergi ke Arafah tidak ada guneng sama dengan pergi ke Pasir Panjang. Sama aja, ada keutamaan apa-apa. Jadi waktunya itu tanggal 9 dari zuhur sampai maghrib. Masalah sebagainya dan kan. Pokoknya khusus HP dimatikan. Lebih padahkan keluarga di Pontianak. Pokoknya tanggal itu tak usah ngomong saya. Walaupun motor api hilang tak hilang. Nah gitu Bu. Ibu lagi di Arafah dapat informasi, mak, kucing mak yang sayang jatuh ke sumur mati. Ibu dah gelisah tuh. Enggak bisa usul. Ya, matikan dah semuanya HP. Sesuai dengan awal kita nak berangkat. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan namamu Allah aku wakilkan, aku titip semua kepadamu ya Allah. Gitu itu ditanamkan betul ya. Itu kalau kita betul-betul tanamkan dalam hati kita yakini, tidak bisa kita. Kalau ibu titip dengan satpam, mungkin satpam ketidur adikat pencuri atau satpam yang nakal. Bisa saja kan? Titip dengan tetangga juga enggak. Tapi kalau titip dengan Allah pasti aman. Tapi kalau kita yakin, kalau setengah-setengah yakin malah nyalahkan, udah titip Allah hilang juga motorku. Tidak bisa begitu. Tapi ya di Arafah ini betul-betul maka pembimbing harus merhatikan. Ibu kapak duduk, berdiri pun boleh, baring pun boleh. Yang penting tak usah tidur lah. Ya. Kita berdoa, pokoknya apa bisa kita minta. Karena kata Allah, kalau di Arafah kalau kau minta, kau doa aku kabulkan, kata Allah. Kalau minta aku kasih. Nah, terus setelah selesai wukuf, bapak ibu ndak usah sholat di Arafah ya. Kenapa? Karena Nabi ndak sholat di Arafah, sholatnya di Muzdalifah. Nabi dibawakan air oleh para sahabat. Kata Nabi, as-sholatu fil amam, sholat di depan, fil jam'i, maksudnya di Muzdalifah. Terus nanti begitu nyampe Muzdalifah kan dah waktu Isya. Nah, nanti sampai di sana itu sudah waktu Isya. Apa yang dilakukan yaitu sholat maghrib dan isya.
jamak takhir, ya jamak takhir, jamak qasar takhir, tetap dikerjakannya maghrib dulu Pak ya. Tahu sana isya dulu, ada orang kan waktunya kan waktu isya. Jadi menghormati yang jelas Rasulullah SAW itu ketika di Musdalifah, Rasulullah SAW itu solatnya itu adalah di jamak qasar takhir. Dia kerjakan dulu solat maghrib 3 rakaat. Setelah itu baru solat isya 2 rakaat. Dah. Nah, terus sudah setelah selesai di Musdalifah nanti, kalau Rasulullah kan nginap Bu, bermalam Rasulullah itu, tapi kita tidak mungkin bermalam. Ya, kenapa? Anggaplah Bapak ada yang mau bermalam, mau seorang, sangat tidak dianjurkan. Lalu Bapak ayap kemana-mana, siapa yang cari? Lebih baik dosa. Sebenarnya Rasulullah itu nginap. Subuh, habis salat subuh Nabi langsung ke Jumarah, ke pelemparan, melempar jumrah Aqabah. Nah, lepas pakai selesai pakai lempar jumrah Aqabah kan tanggal 10 lepas Pak pakai ihram tuh, enggak pakai lagi. Nah, terus mengucapkan talbiyah terakhir tuh loh Pak. Begitu udah sampai kita melempar udah selesai, enggak ada talbiyah lagi. Mulai berangkat dari hotel talbiyah sampai tanggal 10 pagi kita melempar, udah selesai. Enggak ada lagi talbiyah, enggak pakai ihram. Nah, ini kalau kita nanti itu biasa lewat tengah malam diambil. Tapi ini kalau ideal ya, kalau tidak ada masalah, diambil diangkut ke Mina, dibawa ke Mina. Sebenarnya Rasulullah itu sholat subuhnya di Musdalifah, karena ada hadis Nabi, barang siapa yang sholat subuhnya di Musdalifah dan dia telah wukuf di Arafah, maka telah sempurnalah hajinya. Nah, tapi ini kita ikut ijtihad ulama. Karena dia memahaminya bukan sholat subuhnya, nginap di Musdalifah. Jadi kalau diangkutnya sudah lewat tengah malam, walaupun tidak sempat tidur, sudah dianggap nginap gitu Pak. Tapi idealnya sih memang nginap. Sebab kita beda memang nanti pelaksanaannya. Kita ngambil rukhsah. Tanggal 10 itu kita melempar jumrah Aqabah. Selesai kita balik lagi ke Mina. Nah, selama di Mina tanggal 8, tanggal 10, 11, 12, 13 kalau memang kita nafar sani. Ini selama di Mina ini sholatnya seperti tadi Bu ya Pak. Sholatnya hanya di qasar saja, tidak di jamak. 2 rakaat sebelum subuh kerja selama di Mina. Jadi ini pelaksanaan haji Nabi ini cukup lengkap mewakili dalil tentang jamak qasar. Yang jamak qasar to ada, yang jamak qasar takdim ada, yang jamak qasar takhir ada. Paling lengkap dalilnya Pak di sini. Nah, maka udah yang saya tekankan sekali Bapak Ibu, waktu haji marilah usahakan sholat seperti yang dicontohkan Nabi caranya. Kan tidak susah Pak. Di Mina tanggal 8 sholat di qasar saja, sholat pada waktunya masing-masing. Di Arafah jelas lah ya, jamak takdim qasar. Di Musdalifah jamak takhir, jamak takdim jamak qasar takhir di Musdalifah. Nanti di Mina pulang pergi melempar jumrah itu ya sholatnya di qasar saja. Ini kalau bisa seperti itu. Tapi umpamanya tanggal 8 langsung ke Arafah, tidak bisa ke Mina. Ibu tanya lah dengan pembimbingnya. Kalau tanya saya, tidak tahu saya. Karena Nabi tanggal 8 di Mina, bukan di Arafah. Ya tentu nanti kembalilah kepada hukum asal. Ya sholat kan bebas saja. Mau di jamak qasar, mau di jamak takdim, takhir, silakan. Hanya hajinya itu kalau seperti tidak menyerupai hajinya Rasulullah SAW, itu yang kita inginkan ya. Ini pun kita yang sudah kita buat ini belum persis betul. Kenapa? Kita tidak mungkin. Sebab kan Nabi itu Bu, Pak, tanggal 10 habis melempar jumrah itu tidak ke Mina, tapi tawaf ifadah ke haram. Tawaf ifadah sa'i sebelum terbenam matahari sudah sampai di Mina. Ini tidak bisa dilakukan. Kecuali memang yang sudah punya ilmu, dia rasa nak tahu jalan di sana. Saya lakukan itu. Karena saya waktu haji dengan beliau nih, tapi saya dia haji ilegal. Pagi seorang beli dulu, sekarang tak usah masuk penjara.
Dan jumpa dengan mak biak 6 bulan. Nah, susah ya dan jumpa 6 bulan, Bu. Oh, ya sekarang enggak bisa. Dulu saya 2017 itu masih gitu. Jadi karena saya itu tidak ikut haji reguler ini, saya beli visa ya tanggal 10 saya habis melempar jumrah langsung ke Mekah atau ifadah, lalu sa'i balik lagi ke Mina. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya satu, ya Rasulullah begitu. Yang kedua, ketika kita sudah melempar jumrah Aqabah tanggal 10, Pak, semua larangan ihram itu sudah boleh kecuali satu aja. Apa itu, Pak? Bawa mak biak. Bukan ke pasar, ke kamar. Nah, itu satu yang tidak boleh. Tapi kalau dah tawaf ifadah langsung, ada boleh tuh. Nah, tapi saya tidak menganjurkan, kecuali mau belajar betul dari sini, siapkan. Ya jalan ya, Pak. Jalan, ramai orang, bukan hanya kita. Ya jamaah Indonesia aja yang gitu. Yang jamaah orang lain enggak, ya jalan dia, tahu ifadah. Apalagi orang-orang, saya kan melihat ya, orang-orang dari Yaman, orang dari Bangladesh, itu udah tua-tua, kumuh-kumuh itu jalan, subuh-subuh loh. Ya kan? Kalau kita sih biasa enak, mungkin membahas sampai telempe gitu, enggak bisa gitu ya, enggak kuat. Bayangkan, Pak, dari Mina berjalan ke Mekah, ke Ka'bah tuh, tawaf, nah, anggaplah tawaf 1 kilo, 7 kilo. Sa'inya 2,8 kilo kan? Ya, tapi kalau memang kita mau, bisa gitu kan. Bukan hanya kita, banyak orang. Tapi kalau memang kita merasa tidak siap, ragu-ragu, tidak usah. Dan pembimbing tidak tanggung jawab. Ya, terus terang itu, pembimbing tidak tanggung jawab kalau mau seperti itu tuh. Tapi kalau memang rasa ada kawan, entah ada orang 5-6, nah kita coba dah pergi kita. Makanya sebelum haji ditelusuri dulu. Kita pengen haji kayak Nabi itu. Almarhum Ustadz Mubarak itu haji dari 2006 sampai 2019. Dia bimbing tuh, belum pernah. Kenapa? Pembimbing akan lebih mengutamakan jamaah daripada pribadi. Kalau saya kan bukan pembimbing, saya haji aja gitu. Maka saya lakukan. Jadi kira-kira begitu. Lalu baliknya nanti, Bu, tentang safar kan. Kapan sih batasnya seseorang itu sudah dianggap nyampe rumah? Ibu dianggap sudah nyampe rumah kalau sudah melewati jalan ngerai. Nah, ke situ ibu dah masuk ke rumah. Umpamanya ibu dohor di bandara. Ibu di sana, bapak masih punya hak untuk sholat jamak qashar, mau takdim ataupun takhir. Ustaz, saya dari Jakarta, dohor belum, nyampe asar dah di rumah. Gimana lah, Ustaz? Ini kalau tidak ada ilmunya, tidak sholat duhur dia. Kan udah habis waktunya. Bisa dijamak takhir, tapi qashar tidak boleh lagi karena statusnya bukan musafir, Bu, ya. Menjamak itu tidak mesti musafir, Bu. Ibu sakit berat, dijamak boleh. Ibu istihadah, kan perempuan istihadah itu kan, Bu, kalau mau sholat harus mandi. Setiap sholat mandi, mandi wajib. Bayangkan kalau 5 kali harus mandi kan berat, maka Nabi kasih keringanan. Perempuan yang istihadah, kan masalah haid itu memang ada perempuan itu yang memang tahu durasi waktunya, dia hafal dari tanggal 1 sampai tanggal 7, tanggal 2 sampai tanggal 8, dah hafal lah, itu gampang. Ada perempuan itu yang paham jenis darah haid itu, hafal enggak, ini haid ini bukan. Ada yang perempuan tidak tahu, waktu tidak tahu, jenis darah tidak tahu, lalu muncul darah terus, ini namanya istihadah. Yang seperti itu kena Nabi, kau pilih yang kau anggap pilih, terserah mau tanggal 1 sampai 7, sisanya kau mandi, tutup, kau sholat. Ini kata Nabi boleh dijamak takhir perempuan, karena memang berat, Pak. Satu hari mandi 5 kali, sholat masing-masing. Jadi jamak itu tidak mesti musafir. Nabi itu pernah menjamak di Madinah. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah sholat di Madinah 8 rakaat, 7 rakaat. Wala khaufan wala matar. Bukan karena ada perang atau ketakutan, bukan juga karena ada hujan. Betul-betul di rumahnya. Kalau 7 berarti maghrib dengan isya. 8 zuhur dengan asar. Tapi jamaah akhir ya. Enggak usah. Kalau jamaah takdim enggak boleh. Kalau bisa takdim, kenapa mau dijamak? Artinya kita tidak bisa. Entah ibu dah dari mana, maghrib masih di jalan susah ya. Nyampe rumah dah isya, di jamak takhir di rumah. Maka kalau tidak punya ilmunya,
Akhirnya tidak sholat, walaupun dia orang taat, karena ilmu tidak ada, kan dah habis waktunya gitu. Padahal caranya ada. Nah, terus nanti begitu sudah nyampe, sebenarnya ada materi lagi Pak yang perlu tentang etika safar. Ini sangat penting sekali. Saya sih yakin Bapak Ibu tidak melakukan, tapi ada orang etika safar tuh. Ada yang tidak boleh lewat pintu paginya, akhirnya lewat jendela dia. Jendelanya dari pasang teralis dibongkar dulu, karena tidak boleh kan dari pintu pagi jauh-jauh gitu Pak. Ini ada orang mau safar sholat sunat dulu, betul tidak itu? Nah gitu Pak. Nah, terus ketika safar itu apa yang dilakukan? Karena safar itu diantara keadaan yang ijabah berdoa ketika safar. Jadi ketika safar itu berdoa. Lalu kita safar lalu bedang-dangdut, bukan berdoa. Nah itu salah kan. Terus balik safar. Balik safar itu nanti ibu umpamanya rumah ibu di situ. Nah, sebelum masuk rumah datang ke situ Pak, sholat 2 rakaat. Nah, baru balik ke rumah. Ada Pak etikanya. Terus nanti baliknya munade motong sapi. Undanglah kami makannya. Saya pun tidak ada sapi, kambing. Musian kambing ayam. Musian ayam tanduk ayam. Mun tanduk ayam sian tempe pun jadilah. Nah, kan itu sunnah. Jadi kalau mau mengadakan jamuan makan tuh baliknya safar. Memang hadis itu bukan tentang haji, tapi Nabi itu kalau pulang safar, Rasulullah itu bepergian jauh, baliknya itu potong sapi Nabi, diundang sahabat makannya. Tak usah pergi. Pergi boleh enggak Ustaz? Boleh aja sih, tapi itu bukan sunnah. Adat kita ya. Tapi ada khawatiran. Itu seolah-olah mengumumkan, saya nak pergi haji. Itu bahaya itu. Lalu nanti muncullah setan nganukan kita jadi berbangga nak rasa nak pergi haji ya. Iyalah yang sampai di Senun Telempe. Karena sudah seperti itu dari awal. Jadi bapak-bapak itu. Jadi saya tekankan itu pelaksanaan sholat ketika haji tanggal 8 sampai tanggal 12 atau 13. Itu harus betul. Saya ulang ya. Di Mina semuanya sholatnya dikosor, tidak dijamak. Dan sholat sunnah yang harus dikerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Lain tidak ada. Waktu haji Pak ya. Terus kalau di Arafah dah sama dah. Di Arafah sholat jamak kosor takdim. Di Musdalifah sholat jamak kosor takhir. Itu aja. Nah, toh nanti ada kelainan waktu di sana, tanyalah dengan pembimbing. Umpama udah selesai wukuf, tidak ada mobil ngangkutnya. Sampailah di situ entah jam 10 ya sholat terpaksa di situ. Jangan sampai habis nanti nak nunggu selipah kan. Itu maka itu kebijakan pembimbing. Pembimbingnya harus pandai ijtihad. Kalau pembimbingnya tidak pandai ijtihad, ini bisa tidak sholat kan Pak jemaahnya? Nak nunggu di Musdalifah. Kan? Apalagi kayak tahun kemarin, bayangkan dari Musdalifah ke Mina, jalan kaki. Tapi saya punya kawan di Kuburaya, dia pakai mobil. Sampainya katanya hampir subuh pakai mobil. Jalan kaki kan 2 jam katanya. Lebih cepat jalan kaki kata dia. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau dibetulkan, silakan ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa nanti ibadah yang dilakukan selama melaksanakan haji ini ibadahnya sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan berharap haji kita tahun ini menjadi haji yang mabrur, menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita Pak. Allah juga masukkan kita ke surga dan Allah akan ganti semua biaya yang dikeluarkan. Itu pasti akan Allah ganti. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.